Jadi bener Bang, dulu ini kawasan Glodok, Las Vegas Batavia. Ya bisa dibilang salah satu wilayah yang jadi tempat orang mencari hiburan lah ya. Kalau kita bisa lihat ada bangunan-bangunan tua ini. Kalau dulu itu kan berjejer banyak tuh. Jadi antara rumah bordil, terus tempat perjudian atau penjualan opium itu memang ada terpusat di sini juga. Bang, mungkin nggak sih kalau misalkan dulu ini kan dari dua rumah bisa jadi ada connectingnya ini. Iya. Jadi mungkin nggak kalau kanannya dulu tempat judi, sebelahnya lokalisasi, mungkin nggak sih Bang? Mungkin aja ya, karena kan kayak lokalisasi kan pasti dia satu paket sama perjudian. Terus kalau di sini dulu ada opium juga. Pada abad 18, VOC Belanda sengaja menjadikan Glodok sebagai kawasan untuk isolasi masyarakat Tionghoa. Alasan mereka disatukan dalam sebuah kawasan agar mudah untuk dikontrol dan keamanan para kolonialis Belanda. Tapi seperti yang kalian lihat, kawasan Glodok ini semakin berkembang jauh pesat dari masa ke masa. Apalagi kawasan ini menjadi salah satu pendorong bergeraknya roda perekonomian Jakarta. Tapi gue nggak mau bahas soal itu. Gue mau ngajak kalian ke salah satu sudut yang katanya dulu jadi tempat bagi kalangan kelas atas bangsa Eropa atau Tiongkok menikmati hiburan malam. Dari mulai praktik perjudian sampai prostitusi ada di sini. Konon yang menjadi wanita-wanita penghiburnya banyak didatangkan langsung dari Tiongkok, selain wanita lokal pilihan. Buat tahu sekiranya ada apa aja dan yang terjadi di masa itu, gue ngobrol sama Mazini, pegiat sejarah. Bang, mungkin nggak sih kalau misalkan dulu ini kan dari dua rumah bisa jadi ada connectingnya ini. Iya. Jadi mungkin nggak kalau kanannya dulu tempat judi, sebelahnya lokalisasi, mungkin nggak sih Bang? Mungkin aja ya, karena kan kayak lokalisasi kan pasti dia satu paket sama perjudian. Terus kalau di sini dulu ada opium juga, jadi sangat memungkinkan kalau dia kayak kanan kiri gitu jadi tempat lokalisasi sama judi gabung jadi satu. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau yang bangunan sekarang memang nggak bisa kita identifikasi dia dulunya apa karena kan udah pasti kan beda generasi, beda lahan bisnis yang mereka bangun kan, gitu sih. Jadi nggak bisa ditentuin ini bangunan lama udah pasti dulunya tempat lokalisasi, dulunya tempat judi, gitu belum tentu. Wah, belum tentu, karena dulu kan tahun 70 udah sempat dipindahin secara besar-besaran ya. Pasti beda-beda juga peruntukan tiap-tiap bangunannya. Jadi yang beredar di medsos itu ini dulunya tempat bangunan lama tuh tempat judi, tempat lokalisasi, nggak bener juga itu ya Bang? Belum tentu juga. Ada benernya memang dari kawasan ini, tapi kan bangunan yang tersisa itu pasti dulu tempat lokalisasi atau judi ya belum tentu. Jadi bener Bang, dulu ini kawasan Glodok, Las Vegas Batavia. Ya bisa dibilang salah satu wilayah yang jadi tempat orang mencari hiburan lah ya. Selain dia pemukiman kan, di Glodok ini kalau kita bisa lihat ada bangunan-bangunan tua ini. Kalau dulu itu kan berjejer banyak tuh. Jadi antara rumah bordil, terus tempat perjudian atau penjualan opium itu memang ada terpusat di sini juga. Kalau rumah bordil itu namanya Sohian. Jadi ada banyak sohian-sohian yang ada di sekitaran Glodok ini dulu. Jadi kalau untuk kayak apa ya istilahnya, kalau dulu kan orang menyebutnya cabo. Cabo itu istilah untuk PSK-nya. PSK yang dari kawasan Glodok ini. Jadi kalau dulu itu ada memang orang-orang yang dari kalangan etnis Tionghoa ataupun dari kalangan pribumi, tapi itu dipilih yang cakep-cakep banget lah gitu. Cabonya itu dulu ya? Iya. Dan kalau udah masuk di tahun 1860, 1850 itu kan migrasi besar-besaran dari Jepang ya. Jadi orang-orang Jepang itu mulai migrasi ke sini, salah satu pekerjaan yang mereka geluti juga salah satunya menjadi PSK itu tadi. Terpusatnya di sini memang. Mulai nge-hype-nya banget itu karena apa sih?
tempat ini? Karena dulu kan perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan kan lebih banyak laki-laki yang ada di sini ya. Jadi dan kebanyakan orang-orang Eropa itu ketika dia migrasi dari Belanda atau dari wilayah-wilayah Eropa lainnya itu kan tidak membawa anak istri dia. Jadi orang-orang Eropa yang tinggal di sini itu mendesak Gubernur Hindia Belanda waktu itu untuk mengadakan perempuan-perempuan untuk memuaskan namanya hasrat biologis ya. Jadi itu pun dipenuhi sama Gubernur Hindia Belanda waktu itu. Dibilang Las Vegas berarti di sini tuh bebas banget perjudian, perlokalisasian gitu Bang? Bebas banget karena memang itu juga kan dipajakin Del. Kayak judi, pokoknya VOC ataupun Gubernur Hindia Belanda waktu itu memandang sarana hiburan itu apa-apa dipajakin tuh. Jadi judi ayam, judi sabung ayam, udah itu judi kartu, semua itu ada pajaknya. Prostitusi juga ada pajaknya. Terus pelacuran juga ada pajaknya. Nah, pajak-pajak itu kan dibayarkan setiap lini-lini bisnis yang ada di Batavia. Pembayarannya itu di sekarang Museum Fathahillah itu. Jadi ngumpul gitu. Semua lah ya di sini ya, ngumpul semua, ya? Iya. Terus itu mulai redupnya kapan, Bang? Mulai redupnya itu tahun 1970 ya, kita udah merdeka. Jadi waktu itu kan Ali Sadikin juga melegalkan perjudian kan. Udah itu di lokalisasi itu disentralisasi. Jadi disatukan di satu tempat namanya Keramat Tunggak waktu itu. Dipindah dari sini ke Keramat Tunggak. Ke Keramat Tunggak. Semua lokalisasi itu dipindah ke Keramat Tunggak karena lokalisasi itu sebenarnya nyebar juga deh, nggak hanya di Glodok ini aja, tapi di Kuitang juga ada, di Petojo ada, di Pasar Senen tuh sampai sekarang kan, ya itu menyebar. Tapi awalnya dari sini, dari sekitar sini. Kalau dulu yang paling lama itu tahun 1680-an mungkin ya, di daerah yang awal banget. Prostitusi Batavia itu di Makaupo. Makaupo itu di deket jembatan Kota Intan sekarang belakang Kota Tua itu. Jadi daerah-daerah situlah. Kalau dari yang gue baca Las Vegas ya Batavia ini sengaja dihilangin dari sejarah pas zamannya Orde Baru, itu bener nggak sih Bang? Kalau dihilangkan enggak sih ya, karena kan memang masih bisa kita lihat literaturnya juga masih bisa kita baca kan, masih bisa ditemuin. Tapi mungkin bukan hilangkan lah ya, desentralisasi yang tadi gue bilang itu di zaman Orde Baru kan semuanya tersentral gitu. Jadi nggak hanya kekuasaan aja yang dipegang Soeharto itu, tapi untuk lokalisasi perjudian itu semuanya dijadikan satu tempat. Tujuannya memang untuk bisa mengontrol. Baru setelah 1999 baru bubar kan. Keramat Tunggak itu juga bubarnya tahun-tahun segitu. Kini pecinan Glodok yang dijuluki Las Vegas pada zaman Batavia tinggal cerita. Tapi kawasan yang berlokasi di Kecamatan Taman Sari, Glodok, Jakarta Barat ini telah diangkat menjadi desa wisata. Wilayahnya pun menjadi tujuan untuk tempat berburu kuliner, wisata budaya, serta sejarah.